Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di malam hari ini? Atau mungkin juga di siang hari, di pagi hari, di sore hari, dimanapun kalian berada. Kevin selalu mendoakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, untuk tema kita hari ini tentang Scary Tarot. Membahas hal-hal yang berkaitan dari sisi supranatural. Dan untuk tema kita hari ini tentang mata batin. Apakah sebagian dari sahabat kebahagiaan ini memiliki sisi sensitif yang luar biasa, sehingga mata batin kamu dengan sendirinya sudah terbuka dari lahir? Ya mungkin kamu bisa melihat makhluk astral, mungkin kamu bisa melihat sesuatu hal yang belum terjadi. Dan untuk tema kita hari ini mungkin rada sedikit horor ya sahabat kebahagiaan. Kevin gak akan memaksakan kalian untuk menonton tayangan video ini. Untuk kalian yang penakut, lebih baik jangan nonton. Karena yang Kevin bahas di sini berkaitan dari sisi supranaturalnya ya sahabat kebahagiaan. Dan di akhir video Kevin juga akan mengajarkan kepada sahabat kebahagiaan yang ingin tahu bagaimana caranya membuka mata batin terutama untuk diri sendiri. Namun di lain itu kalian harus menonton videonya sampai selesai dulu ya. Oke, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, nanti Kevin akan cek dulu energi semesta yang ingin hadirkan kepada kita semua dari petunjuk semesta. Apakah mata batin ini yang dimiliki oleh sahabat kebahagiaan bisa digunakan semaksimal mungkin, atau justru ada peringatan-peringatan yang nanti perlu kita waspadai? Oke. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar positif. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan YouTube terutama tarot ya. Dan jadikan tayangan ini sebagai entertainment saja ya. Jika kalian mungkin terlalu banyak pikiran. Oke, lebih baik kita simple aja ya. Simpelkan saja energi kita. Dan untuk tema kita hari ini tentang mata batin. Kevin mau tahu tentang petunjuk semesta yang menghadirkan mata batin untuk kita semua. Apakah kita perlu menggunakan mata batin ini untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki kemampuan atau mungkin juga ingin belajar membuka mata batin? Apakah perlu hal ini kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, Kevin tarik dulu energi semestanya, dan di sini Kevin menggunakan kartu Scary Tarot karya Kevin dan juga kolaborasi bersama Kak Mela Morgan, terbitan tahun 2020 ya. Kita cek bersama-sama. Oke. Apa kata semesta terkait mata batin ini? Ya mungkin sebagian dari sahabat kebahagiaan mau menggunakan mata batinnya. Apa kata semesta? Oke. Untuk energi pertama kita keluar kartu The Fool. The Fool seperti arti kartunya. Fool. Si dungu. Si bodoh. Jika mungkin sahabat kebahagiaan tidak memiliki sebuah bekal, kemampuan, atau mungkin juga ilmu yang
mumpuni, mungkin kamu menjadi orang bodoh. Mata batin bukan sembarang mata yang bisa digunakan, yang bisa dipakai oleh beberapa orang. Ya, kalau itu adalah bakat alami kamu memiliki mata batin yang peka, kembangkan mata batin kamu. Karena semesta juga telah memberikan sebuah tugasnya kepada sahabat kebahagiaan. Mata batin bukan digunakan sebagai ajang pamer. Mata batin digunakan untuk sisi kebijaksanaan diri kamu, bahwa tentunya kita masih berada di kondisi manusia. Ya, manusia memiliki 3 hal yang paling penting. Body atau tubuh, mind, pikiran, dan juga soul, jiwa. Mata batin ini juga terhubung kepada dimensi yang berbeda, di mana kartun The Fool ini memiliki makna bahwa jika kamu ingin menggunakan mata batin ini, perbekali segala sesuatunya yang berkaitan dari ranah spiritual kamu, biar kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Fool di dalam kartu Scary Tarot ini dinaungi oleh planet Uranus, yang terkadang memberikan sebuah pemberontakan, memberikan sebuah pembatasan untuk diri sendiri. Ya mungkin kamu terlalu naif untuk diri kamu sendiri, yang terkadang merasa bahwa diri kamu paling hebat, diri kamu paling jago. Tapi sejatinya segala sesuatu hal yang berkaitan dari ilmu ini, semakin kita berilmu, tentunya kita semakin menunduk. Agar apa? Agar semesta memberikan kemudahan untuk diri sahabat kebahagiaan. Fool atau The Fool, ini adalah kartu bernomor 0 di dalam kartu Mayor Arkana. Dalam artian ini adalah awal baru kamu. Ya mungkin kamu memiliki niatan, kamu memiliki bekal untuk membuka mata batin kamu. Untuk apa? Untuk mungkin sahabat kebahagiaan ingin menggali sesuatu hal yang berbeda di dalam diri kamu. Mungkin kamu akan mendalami sisi soul kamu, sisi jiwa kamu untuk bisa melihat dimensi-dimensi yang berbeda. Lalu kita akan cek ya untuk kalimat oracle-nya dari kartun The Fool. Keadaan mendesak menjadi bodoh, terlalu naif akan sesuatu, bersifat menjerumuskan akan ego. Perlu adanya mawas diri dalam melangkah, jika perlu panggil bantuan. Sahabat kebahagiaan yang mungkin ingin mendalami mata batin di sini, tentunya kamu tidak bisa belajar sendiri. Kamu membutuhkan guru. Mungkin kamu juga membutuhkan hal-hal lain yang menjadi bekal ilmu kamu. Mata batin itu apa? Apakah bisa kita gunakan? Apakah kita bisa mengembangkan itu semua? Ya, jawabannya memang bisa. Karena manusia ini sebenarnya secara lahir dia sudah memiliki bekal itu. Ya mungkin kita hanya tahu beberapa panca indera. Hanya 5 indera, 6 indera. Indera dalam yang kita rasa. Namun ketika kita lahir, indera-indera lain yang seharusnya kita dapatkan terutama dari sisi supranatural, itu tidak lagi kita gunakan. Karena apa? Kita terlalu mengurusi hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga ajna kita, mata batin kita mungkin tertutup. Dan disinilah mungkin sahabat kebahagiaan yang berjodoh, yang mungkin juga semesta memberikan kemudahan untuk kamu, untuk bisa membuka mata batin kamu. Mungkin kamu akan menjadi orang yang lebih intuitif lagi. Karena mata batin letaknya ada di cakra ajna. Oke, selanjutnya kita bertemu di kartu Tree of Spooky ya sahabat kebahagiaan. Tree of Spooky di dalam kartu Scary Tarot ini memiliki makna tentang sebuah proses, tentang sebuah pembelajaran, tentang sesuatu hal yang harus dipelajari dulu sebelum mempraktekkan. Ya, terkadang yang namanya manusia yang baru terjun di dalam ranah supranatural merasa dirinya dia adalah orang yang paling pintar. Padahal sejatinya orang belajar atau berguru supranatural atau ranah spiritual pun, dia harus bisa mendalami ilmu itu. Dan ketika ilmunya banyak, harus semakin menunduk. Karena segala sesuatunya yang kita dapatkan, itu adalah gift dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita belajar kita belajar banyak. Tapi tentunya kita harus mawas diri, agar kita tidak terjebak ke hal-hal yang salah. Dan untuk kalimat oracle di kartu Tree of Spooky adalah
uluran tangan jangan diabaikan, ciptakan tujuan bersama dan saling transparan, tidak ada maksud tersembunyi, hindari kekangan. Memiliki makna tentang hal-hal yang berkaitan dari apa yang kita dapatkan, tentunya harus kita transparan ya sahabat kebahagiaan. Tidak perlu ditutup-tutupi, kamu belajar apa, kamu belajar sama siapa, cari guru yang benar. Harus bisa menelaah lagi apa yang kamu cari, apa yang kamu pelajari di sini. Biar sahabat kebahagiaan ini tidak merasa tersesat. Ya, memang sahabat kebahagiaan tidak perlu terkekang, tidak perlu dipaksakan. Ketika kamu mungkin dari suara hati kamu, dari ranah hidup kamu, kamu diarahkan ke hal-hal ini yang berkaitan dari sisi supranatural. Kamu diarahkan ke situ. Ikuti saja alurnya, tidak perlu dikekang, tidak perlu ngerasa bahwa oh aku disuruh sama ini untuk supranatural, tapi tidak sesuai dengan diri kamu. Maka sebaiknya jangan lakukan itu. Karena hal-hal yang berkaitan dari ranah spiritual atau ranah supranatural ini didasari dari niat dari orang tersebut, bukan karena sebuah paksaan. Dan untuk energi selanjutnya kita bertemu di kartu The Spooky Patch. The Spooky Patch ini tentang sebuah kekokohan hati ya sahabat kebahagiaan. Kekokohan hati, kesiapan, hal-hal yang berkaitan dari apa yang sudah menjadi passion kamu di situ. Kalau ini adalah passion kamu, kalau ini adalah minat kamu, lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan cuma istilahnya adalah, ya aku cuma coba-coba doang. Nanti yang kamu dapatkan hanya coba-coba doang. Kalau kamu pengen serius, kalau kamu pengen menekuni hal seperti ini, maka lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nggak perlu ada sebuah paksakan. Dan di energi kartun The Spooky Patch di sini memiliki kata oracle tentang meninggi namun seakan merunduk. Kabar baik di luar mengenai masalah dunia. Hindari bersikap tidak dewasa, tetap berpijak di tanah. Ini adalah kalimat oracle yang sangat bijaksana ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memiliki niat, ketika kamu ngerasa bahwa ini adalah passionku, ini adalah hal yang berkaitan dari apa yang aku geluti, apa yang aku sukai di situ, maka lakukan dan tetaplah merunduk di sini. Karena kabar-kabar baik itu pasti akan datang untuk diri sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan di sini ngerasa bahwa diri kamu masih kurang, kamu merunduk di situ, kamu bersikap dewasa, maka segala sesuatunya ini akan menjadikan gift untuk diri kamu. Dan tetaplah berpijak di tanah. Jangan terlalu sombong. Oke, untuk energi selanjutnya. Oke, ini adalah kartu sambutannya ya. Sorry. Masuk satu di situ. Jadi Kevin ganti satu kartu. Kartunya adalah The Shadow. Laksanakan, beraksi pasti, antusias, dan intuisi tak boleh mati. Jika rasa raga belum terkubur tanpa tundaan. Kalau misalkan ini adalah jalan kamu yang mungkin menggeluti tentang hal-hal supranatural atau spiritual, ya lakukan sebisa kamu. Tidak perlu ada ngerasa diri kamu banyak sekali kekangan. Tidak usah ditunda. Kalau memang ini adalah waktunya untuk kamu belajar, belajarlah di situ. Karena segala sesuatunya yang namanya ilmu pasti memiliki sebuah manfaat. Dan kita tahu kita masih berada di kondisi manusia yang sejatinya manusia ini juga bagian dari sisi spiritual, bahwa manusia memiliki ruh. Dan hal-hal yang berkaitan dari makhluk tak kasat mata itu adalah bagian dari soul. Jiwa-jiwa atau mungkin juga hal-hal yang sudah terlepas dari cangkangnya. Ya mungkin banyak istilah tentang makhluk astral, entah itu jin, entah itu setan, entah itu hantu, entah itu roh penasaran. Itu semua terkait juga di dalam kehidupan yang Tuhan ciptakan. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan kita percaya dan yakin bahwa sejatinya kita juga menyembah Tuhan kita yang tidak terlihat. Tuhan kita yang selalu memberikan kebaikan, selalu mengajarkan tentang bermacam-macam ilmu kepada diri kita. Dan untuk energi semestanya memang mengatakan bahwa laksanakan. Kalau itu memang ranah kamu, kalau itu memang apa yang menjadi jalan kamu di sini untuk bisa membuka mata batin kamu. Karena energi semestanya paling kuat di kartu The Shadow. Kartu The Shadow di sini adalah kalimat perintah
yaitu laksanakan. Ini kata kuncinya. Untuk sahabat kebahagiaan yang terhubung, yang memiliki mata batin mungkin, atau mungkin juga memiliki sisi sensitif yang luar biasa, namun kamu masih ragu, sahabat kebahagiaan masih ragu dengan kemampuan kamu, maka sebaiknya ya, percayalah pada diri kamu sendiri, laksanakan apa yang mungkin sudah menjadi tugas kamu, yang semesta berikan kepada kamu. Oke, untuk energi selanjutnya, dari energi semesta, ada kartu 8 Shadow, Eight of Shadow. Tujuan pasti namun tentu, berharap keinginan dan impian nafsu terwujud, sekarang waktunya tepat untuk bertindak. Nah, banyak sekali kartu di sini yang menyarankan memang sahabat kebahagiaan yang mungkin ini adalah passion kamu, ini adalah ranah hidup kamu, maka lakukan. Jadikanlah sebuah tujuan positif untuk diri kamu di sini. Mungkin untuk bisa membantu orang lain, mungkin untuk bisa memecahkan sebuah misteri, atau mungkin juga mata batin ini bisa kamu gunakan untuk mempertajam intuisi kamu dalam menganalisa beberapa hal. Mata batin bukan hanya untuk melihat makhluk astral saja, tapi bagaimana kamu untuk bisa melihat dan menganalisa jauh ke depan tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu contoh adalah seorang cartomancer atau seorang pembaca kartu tarot. Mereka selalu menggunakan ajnanya dia atau mata ketiganya dia untuk bisa menganalisa tentang berbagai hal yang berkaitan dari permasalahan, sehingga mungkin bacaannya terasa resonate. Karena yang dia lihat itu tentang mata ketiga dia yang menuju ke intuisi terdalam. Dan di sini kita tidak akan membahas tentang intuisi yang berkaitan dari menganalisa, tapi mungkin juga akan kita kerucutkan sebagai makhluk tak kasat mata ya sahabat kebahagiaan. Oke, jadi energinya di sini semesta memang memberikan arahan ya ke sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa ini adalah jalanku, Kevin. Ini adalah kemampuanku yang aku punya, namun aku tidak percaya diri bahwa apa yang aku lihat itu benar-benar makhluk tak kasat mata atau bukan. Karena selama ini mungkin sahabat kebahagiaan masih ngerasa takut, masih ngerasa ragu bahwa yang apa kamu lihat ini sebenarnya boleh nggak sih aku teruskan atau tidak. Semesta menjawab, jawabannya adalah lakukan jika itu memang menjadi keinginan kamu. Tapi kalau itu bukan menjadi keinginan kamu, lebih baik tak usah kalian teruskan. Oke, ternyata semesta memberikan kemudahan ya untuk sahabat kebahagiaan di sini yang mungkin ini adalah ranah hidup kamu atau sesuatu hal yang sedang kamu geluti ya. Dan selain hal itu, Kevin juga akan sedikit sharing ya sama sahabat kebahagiaan. Mata batin ini memang terkadang nggak bisa dipaksakan. Sama juga seperti Kevin sharing sedikit. Dari kecil memang Kevin sensitif melihat beberapa makhluk astral dan kemudian sering sakit-sakitan dan kemudian ditutup lalu dibuka kembali. Dan untuk saat ini mungkin Kevin hanya pasrah saja, hanya terima saja. Kalau misalkan terlalu mengganggu, tidak usah difokuskan, cuekin aja. Segala sesuatunya kita yang kontrol. Kita bukan dikontrol oleh mereka, tapi kita adalah pengontrol diri kita sendiri. Dan kita akan cek ya untuk energi selanjutnya dari kartu tarotnya. Apakah kita bisa dan kita mampu untuk mengendalikan ini semua? Oke, ada kartu The Sing Queen. Jawabannya masih bisa mampu dan masih bisa kuat ya sahabat kebahagiaan. Jika memang sahabat kebahagiaan ingin mencoba hal ini. Ada kartu The Spooky Connect, ini tentang sebuah kekuatan di dalam diri kamu. Kamu masih memiliki energi cakra yang kuat di sini, dan walaupun memiliki energi cakra yang kuat, kamu juga harus bisa diimbangi oleh ranah spiritual kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa kamu harus terhubung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Spiritual kamu juga harus ditingkatkan juga. Dan Emperor tentang sebuah kontrol di dalam diri. Kalau misalnya kamu tidak bisa mengontrol ini semua, mungkin akan menjadi sebuah malapetaka untuk diri sahabat kebahagiaan ya, karena sifat Emperor ini adalah sang pengendali. Kalau nggak bisa mengendalikan ini semua, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan untuk kalian. Nanti Kevin akan bahas ya, apa sih bahayanya seseorang yang mungkin memaksakan diri untuk membuka mata batin. Nanti Kevin akan bahas bersama-sama ya. Oke, ini beberapa hal yang berkaitan dari bacaan Kevin terkait dari mata batin kamu, dan nanti kita akan bahas di sesi cara membuka mata batin dan ada nggak sih ciri-cirinya seseorang yang mungkin disukai oleh makhluk halus.
Sebelum itu kita cek ya, ada energi zodiak nih di sini yang muncul ya. Yang Kevin lihat ini memiliki potensi yang luar biasa terutama untuk mata batin kamu. Pertama di energi kartun The Fool ini masuk ke energinya Aquarius ya. Walaupun Aquarius ini terlihat sangat logik sekali, tapi sebenarnya dia memiliki kemampuan yang luar biasa terutama untuk bisa menganalisa dan menggunakan mata ketiga dia. Lalu kita bertemu di kartu Three of Spooky. Untuk energi kartu Three of Spooky di sini Kevin lihat untuk energinya adalah energinya Capricorn. Lalu ada kartu The Spooky Patch. Ini adalah energinya Leo ya. Leo terkuatnya adalah Leo dekan pertama, Leo dekan kedua. Dan untuk transisinya ini adalah Cancer sebagai Cancer dekan ketiga. The Shadow, semua zodiak yang berelemen api ya, sahabat kebahagiaan. Elemen api ini muncul, ada Leo, ada Sagittarius, dan juga ada Aries. Lalu kita bertemu di kartu Egg of Shadow. Egg of Shadow di sini juga masuk ke energinya Sagittarius. Ada The Sing Queen. The Sing Queen ini memiliki sisi kemisteriusan yang luar biasa ya, sahabat kebahagiaan. Dan ini memiliki sisi emosional juga, perasaan juga yang cukup kuat. Dan sudah menjadi bakatnya dia untuk bisa merasakan hal ini. Dia adalah Cancer. Cancer terkuatnya adalah Cancer dekan pertama, Cancer dekan kedua. Lalu transisinya paling kuat adalah Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu The Spooky Snake. Untuk energi kartu The Spooky Snake ini yang Kevin lihat adalah elemen tanah ya. Dia masuk ke energinya Virgo. Virgo dekan pertama, dekan kedua ini paling kuat ya. Lalu menyusul energinya Leo. Wow, Leo paling banyak nih. Selanjutnya kita bertemu di kartu Emperor. Emperor ini sahabat kebahagiaan juga harus bisa memiliki kendali yang kuat ya. Kalau misalkan nggak ada sisi kendali yang kuat, ini salahnya sahabat kebahagiaan ini bisa salah langkah atau salah mengambil langkah, atau mungkin juga terjebak di dalam sebuah emosional kamu sendiri, terutama dari amarah. Dia adalah Aries. Ini beberapa zodiak yang paling kuat ya untuk hal-hal yang berkaitan dari mata batin. Dari mata batin kamu di situ. Kalau zodiaknya nggak ada, nggak usah khawatir ya, sahabat kebahagiaan. Mungkin dari apa yang Kevin sampaikan di sini bisa menjadikan edukasi untuk kalian semua ya. Ternyata yang namanya mata batin seperti ini loh. Oke, kita langsung saja ya, sahabat kebahagiaan, untuk sesi bagaimana cara menggunakan mata batin. Oke. Oke, sahabat kebahagiaan, kita ada di sesi bagaimana cara membuka mata batin. Tapi sebelum itu, Kevin akan mungkin sedikit kasih tahu ya sama sahabat kebahagiaan. Ada beberapa orang yang memiliki ciri-ciri orang tersebut ini disukai oleh makhluk halus. Orang tua kita bilang, atau seorang pakar supernatural, dia juga mengatakan bahwa jika seseorang itu memiliki tulang wangi atau tulang renggang bagian belakang, dia adalah tipikal orang yang sangat disukai makhluk halus. Lalu ciri-ciri orang yang disukai makhluk halus adalah sering dirinya dia itu merasa selalu diikuti. Orang yang dengan tulang wangi ini dipastikan akan selalu merasa bahwa dirinya dia diikuti, diperhatikan, dan diawasi oleh sesuatu hal yang tidak kasat mata. Dan hal ini tidak hanya di dalam sebuah keramaian saja ya, sahabat kebahagiaan. Namun juga bisa dirasakan saat ia sedang sendirian dan tidak ada manusia lain yang menemani dia. Terutama ketika dia berada di kondisi sedih. Atau mungkin juga baru patah hati, putus cinta, kecewa. Lalu, ciri-ciri orang yang suka disukai makhluk halus adalah orang yang peka terhadap hal-hal mistis. Getaran tertentu yang dihasilkan dari makhluk halus ini dapat membuat seseorang lebih peka akan hal mistis. Apabila makhluk yang mendekati mereka adalah makhluk dengan energi negatif, maka pemilik tulang wangi ini akan tumbuh dengan punya jiwa perusak. Dan mereka juga akan mudah takut dan cemas, terutama jika mereka tidak bisa mengendalikan keistimewaannya yang ia miliki.
Sementara jika sudah bisa mengatur dan bisa menyelaraskan energinya dengan baik, maka bisa masuk ke alam gaib dan melihat wujud mereka dengan mata kepala dia sendiri. Dan jika sudah di tahap ini, orang yang memiliki tulang wangi, mereka juga akan memiliki keistimewaan berupa dapat memanggil roh makhluk halus hingga dapat memanggil benda-benda pusaka. Lalu ciri-ciri selanjutnya orang yang disukai makhluk halus, rata-rata mereka mudah sakit-sakitan. Sakit ini dirasa karena mereka setiap harinya selalu bergelut dan berbenturan dengan energi alam gaib yang berbeda-beda. Apabila ia ingin mengatasi hal ini, orang yang punya tulang wangi wajib melakukan sebuah meditasi agar energi mereka sama kuatnya dengan mereka. Lalu ciri-ciri orang yang disukai makhluk halus yaitu punya banyak kodam. Ciri orang yang punya tulang wangi adalah punya banyak kodam. Penting untuk digarisbawahi ya sahabat kebahagiaan. Kodamnya di sini bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, dan bahkan ada yang berpuluh-puluhan, atau mungkin juga ada bolo sewu, tentara seribunya dia, bala seribunya dia. Mereka memang disukai makhluk halus ya sahabat kebahagiaan, orang yang memiliki tulang wangi di sini, dan nggak jarang dari orang-orang yang memiliki tulang wangi atau tulang renggang bagian belakang di sini. Ini juga bisa menarik banyak kodam untuk bisa bercengkrama dengan dia. Atau mungkin juga membantu, atau mungkin juga menjaga mereka. Tanpa perlu disuruh. Makhluk astral itu akan datang sendiri. Dan terkait itu semua mungkin di antara viewersnya Kevin, di antara sahabat kebahagiaan, kalian semua adalah tipikal orang yang memiliki ciri tulang wangi tersebut. Atau tulang renggang di bagian belakang. Sehingga makhluk astral mencintai kamu, menyukai kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, atau mungkin juga menggerogoti energi kamu di situ. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak bisa mengendalikan itu semua. Jadi bisa dipastikan ketika sahabat kebahagiaan memiliki tulang wangi di sini atau tulang renggang yang disukai makhluk astral, kamu juga harus bisa memiliki benteng pertahanan di dalam diri kamu, terutama nilai spiritual kamu ya sahabat kebahagiaan. Lalu hal lain yang berkaitan dari weton seseorang, ini ternyata banyak sekali weton yang justru sering diganggu jin atau disukai makhluk astral. Kevin mengelompokkannya ini ada 3 weton yang mungkin salah satunya adalah weton sahabat kebahagiaan. Nanti coba kalian cek ya. Tapi di sini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Karena ketiga weton ini memiliki potensi bahwa mudah atau sering diganggu oleh makhluk astral, terutama jin. Yang pertama adalah Kamis Wage. Pemilik weton ini adalah orang yang mudah marah. Orangnya rata-rata keras kepala. Dan itu adalah salah satu sifat yang disukai makhluk halus. Di samping itu, weton ini juga mempunyai sifat lakune kembang, yaitu tidak hanya mempesona di mata orang saja, tetapi juga mempesona di mata makhluk astral. Memiliki pancaran aura, di mana pancaran auranya ini mudah sekali didatangi oleh makhluk astral atau mungkin juga sesama manusia di situ. Dan jika makhluk halus yang merasukinya baik, ini bisa membantunya. Tapi kalau tidak, maka bisa membuatnya itu menjadi mudah sekali depresi. Weton Kamis Legi ini termasuk yang mempunyai sugesti tingkat tinggi ya sahabat kebahagiaan. Perkataannya ini bisa menjadi kenyataan. Sekali ucap, maka bisa benar-benar terjadi. Karena cakra paling kuat itu rata-rata mereka yang lahir di Kamis Wage ini ada di cakra tenggorokannya dia, di cakra seksnya dia, dan juga ada di Ajna. Tapi terkait itu semua untuk kalian yang mungkin lahir di Kamis Wage, hati-hati dengan ucapan kalian.
dan harus bisa mengontrol emosi kalian. Karena weton Kamis Wage di sini mudah sekali disukai oleh makhluk astral karena sifat lakune kembang. Oke. Yang selanjutnya adalah Selasa Wage. Orang yang lahir dengan weton Selasa Wage memiliki sifat emosional dan mudah meledak-ledak, sahabat kebahagiaan. Hampir sama kayak Kamis Wage ya. Di Selasa Wage ini juga sama. Dan terlebih ketika segalanya terjadi tak sesuai dengan apa yang dia inginkan, emosinya ini yang tinggi, mudah sekali meledak. Dan hal ini juga orang yang lahir di Selasa Wage ini mudah sekali dipengaruhi oleh makhluk halus untuk berbuat maksiat. Bahkan iman mereka bisa turun seketika dan bisa melupakan kewajibannya sebagai umat yang beragama. Untuk kamu yang mungkin memiliki kelahiran Selasa Wage. Selanjutnya, yang berikutnya adalah Jumat Legi. Weton Jumat Legi ini tergolong rawan mendapatkan guna-guna. Karena mempunyai emosi tingkat tinggi juga. Jumat Legi ini juga termasuk weton yang paling sakral ya, sahabat kebahagiaan. Lalu Jumat Legi ini berada di bawah naungan lintang angsa makem. Itu membuatnya punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang lain, positifnya di situ, entah secara gaib atau dengan media-media tertentu. Rata-rata orang yang lahir di Jumat Legi ini juga memiliki kemampuan sebagai seorang healer atau seorang medis, namun dia juga disukai oleh makhluk astral. Jadi apakah weton kamu adalah Kamis Wage, Selasa Wage, atau Jumat Legi? Dan sebelum ke cara bagaimana membuka mata batin, Kevin juga akan mengingatkan sedikit kepada sahabat kebahagiaan ya. Itu ada bahayanya membuka mata batin sembarangan, sahabat kebahagiaan. Jadi tidak semudah itu ketika sahabat kebahagiaan mungkin akan belajar membuka mata batin kamu. Dan mungkin kamu juga akan melihat beberapa hal yang berkaitan dari makhluk astral yang gambarnya Kevin share sedikit di kartu jemaat ini. Lalu apa? Bahaya membuka mata batin sembarangan. Pembukaan mata batin ini harus dilakukan atau didampingi oleh seorang profesional. Jika dibuka, maka waspadai, bahaya juga akan mengintai. Lalu bahaya-bahaya untuk seseorang yang mungkin memaksakan diri membuka mata batinnya. Bahaya yang paling pertama adalah gangguan jiwa. Membuka mata batin harus dilakukan dengan kesiapan fisik, mental, dan juga iman. Jika ketiga hal tersebut tidak mumpuni, maka bisa beresiko menyebabkan gangguan mental alias gila karena nggak kuat. Kevin juga belajar di salah satu sekolah supranatural, itu dipastikan harus benar-benar fisik, mental, dan imannya kuat. Kalau enggak, hal tersebut ini bisa membuat si muridnya ini mengalami depresi. Sebab saat membuka mata batin terbuka nih, sahabat kebahagiaan, seseorang akan lebih sensitif. Jika tidak benar-benar kuat, kondisi mata batin ini terbuka, ini justru akan sangat menyiksa. Yang tidak biasa melihat sesuatu hal, tiba-tiba dipaksakan untuk melihat beberapa hal makhluk yang ada di sebelah kirinya Kevin di sini gambarnya. Kalian pasti akan ketakutan. Ini Kevin buka kartu jemaat, beberapa contoh makhluk tak kasat mata yang mungkin sering ada di lingkungan kita, terutama di Indonesia ya, sahabat kebahagiaan. Dan sebelah kanan di sini Kevin menggunakan kartu protect-nya ya, kartu protect-nya. Kevin menggunakan kartu Mayor Arcana, ada kartu The High Priestess, kartu The Star, dan kartu The Moon sebagai energi ajna kita. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan memilih mata batin kalian dibuka, kalau tidak kuat bisa gangguan jiwa. Lalu bahaya membuka mata batin selanjutnya adalah kebencian
setiap saat. Munculnya sisi kebencian setiap saat. Mata batin yang terbuka penutupnya ini memang tidak ada sekat ketika terbuka. Bisa melihat hal-hal gaib. Makhluk gaib yang tidak pernah terlihat sebelumnya ini akan muncul saat mata batin terbuka. Dan hal ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa bagi orang yang tidak siap mental dan imannya. Kebencian inilah lama-lama bisa menyebabkan frustasi. Lalu bahaya membuka mata batin sembarangan adalah lebih mudah diganggu makhluk halus. Orang dengan mata batin terbuka biasanya juga akan mudah diganggu makhluk halus. Dan konon katanya, setan dan jin juga mengetahui mana saja orang yang dibukakan mata batinnya. Mereka juga ditarik dan juga tertarik untuk mendekati orang tersebut hingga mengikuti kemanapun kamu pergi. Lalu selanjutnya, bahaya membuka mata batin sembarangan adalah mudah dirasuki makhluk halus. Kekuatan fisik, mental, dan iman sangat berpengaruh pada seseorang yang membuka mata batinnya. Ketika ketiganya belum cukup kuat, maka seseorang akan lebih mudah dirasuki makhluk halus. Banyak kasus orang yang dibukakan mata batinnya ini rawan sekali mengalami kesurupan atau tiba-tiba menjadi seorang mediumship. Terutama saat melewati atau berada di tempat-tempat yang angker. Ini mudah sekali dimasuki makhluk astral. Ini adalah efek samping yang mungkin tidak main-main ya untuk sahabat kebahagiaan yang sembarangan membuka mata batin. Sehingga untuk sahabat kebahagiaan juga perlu berhati-hati jika ingin membuka mata batinmu. Lalu selanjutnya, bahaya membuka mata batin sembarangan adalah tidak bisa ditutup lagi. Jika sudah terbuka, maka mata batin ini jarang bisa ditutup lagi. Jika bisa, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali seperti semula. Dan inilah mengapa membuka mata batin boleh dilakukan jika benar-benar dibutuhkan. Jika hanya sekedar penasaran, maka sebaiknya tidak dilakukan. Tapi jika ini untuk sahabat kebahagiaan yang pengen menambah sebuah wawasan tentang mata batin tanpa kalian mempraktekkan, tidak masalah. Karena apapun yang kami sampaikan di sini bisa menjadikan edukasi untuk kalian semua. Ternyata ranah supranatural, hal-hal yang berkaitan makhluk tak kasat mata, menggunakan mata batin, resikonya banyak ya sahabat kebahagiaan. Dan kita akan lakukan bersama-sama untuk cara membuka mata batin. Oke, kita akan memulai bagaimana cara membuka mata batin untuk kita semua ya sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah beberapa metode yang sering Kevin lakukan ketika mungkin Kevin akan memfokuskan Arjuna Kevin untuk melihat hal-hal yang sifatnya adalah tak kasat mata jika itu memang diperlukan ya sahabat kebahagiaan. Dan di tema videonya Kevin itu memang bermacam-macam ya sahabat kebahagiaan, gak cuma harus pembacaan cinta saja, risalah suara hati, tarot psikologi, enggak. Tapi hal semacam ini mungkin Kevin perlu untuk sharing kepada sahabat kebahagiaan. Cara membuka mata batin yang pertama adalah berdoa kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahap ini adalah tentu harus dilakukan di awal ya, agar proses meditasi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan ucapkan sebuah niat di dalam diri untuk membantu terbukanya mata batin kalian. Metode yang Kevin terapkan yaitu meditasi. Lalu cara untuk membuka mata batin selanjutnya adalah dilakukan di tengah malam. Kalian bisa melakukan di jam 00.00 atau jam 12 malam. Untuk membuka mata batin biasanya dapat dilakukan sekitar jam 12 malam ya sahabat kebahagiaan. Sangat tengah malam ini adalah kondisi yang tepat untuk terbukanya sebuah gerbang, dan ini adalah waktu yang tepat
untuk bisa merasakan sebuah keheningan, suasana tenang dan juga sunyi. Lalu selanjutnya adalah mengenakan pakaian-pakaian yang longgar ya sahabat kebahagiaan. Dan saat meditasi, mengenakan pakaian longgar ini bisa memudahkan proses terbukanya mata batin. Sehingga energi di dalam diri kita ini dari alam semesta mudah sekali masuk dan mudah sekali menyerap ke dalam tubuh kita. Ketimbang kita menggunakan pakaian yang ketat, pasti kita tidak akan merasakan sebuah kenyamanan ya ketika melakukan sebuah meditasi. Lalu selanjutnya adalah dengan cara duduk bersila di lantai. Posisi meditasi yang baik yakni dengan posisi punggung tetap tegak lurus agar mata batin ini bisa terbuka. Selain itu, tidak diperkenalkan untuk bersandar pada dinding atau hal lain ya sahabat kebahagiaan. Kemudian letakkan kedua tangan di atas paha dengan posisi telapak tangan ini terbuka ke atas sambil mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari. Seperti ini meditasinya. Ini sebagai kontrol. Oke. Selanjutnya untuk sahabat kebahagiaan, setelah kalian berada di posisi meditasi tersebut, posisi tangannya seperti ini, atur napas untuk membuka mata batin melalui meditasi. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung sedalam-dalamnya dengan posisi perut dikembungkan. Inhale, perutnya dikembungkan ya sahabat kebahagiaan ya. Tarik napas sedalam-dalamnya dan tahan beberapa saat. Lalu perlahan hembuskan, perlahan lewat mulut kalian. Exhale, hembuskan lewat mulut kalian. Hembuskannya itu ke tanah ya sahabat kebahagiaan, lewat mulut, dan kemudian perutnya dikempeskan. Lakukan cara ini sebanyak 3 kali berturut-turut, dan pada setiap tarikan napas niatkan di dalam diri untuk menarik energi pada semesta untuk memandu sahabat kebahagiaan. Kemudian saat membuang nafas, niatkan untuk membuang seluruh energi negatif yang berasal dari dalam diri kita. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan bisa memvisualisasikan ketika kamu menghembuskan nafas kamu, exhale, bayangkan dan visualisasikan asap berwarna hitam keluar dari mulut kamu. Ketika tarik nafas, inhale, rasakan sebuah tarikan energi dari semesta, energi positif. Kemudian tahan di perut. Tahan, perut kalian tahan. Kemudian lepaskan, exhale, lepaskan lewat mulut ya. Kemudian keluarkan energi gelap ya, atau asap berwarna hitam keluar dari mulut kalian. Kemudian tarik napas kalian, inhale, tahan. Kemudian rasakan energi positif itu ada di dalam diri kamu. Setelah itu keluarkan lewat mulut, exhale. Bayangan energi gelap itu keluar dari mulut kamu, dan ini kalian lakukan selama 3 kali tarikan napas. Kemudian setelah itu sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa memejamkan mata. Saat hembusan nafas terakhir kamu di situ, di napas ketiga, pejamkan mata dan bernapaslah seperti biasa. Dan bernapas seperti biasa atau napas normal, rasakan sebuah aliran energi pada tubuh kamu. Rasakan suasana rileksnya, dan tangan kalian tetap seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Posisi tangan tetap seperti ini. Rasakan aliran diri kamu itu semakin rileks ya sahabat kebahagiaan. Kemudian ketika kamu sudah berada di kondisi rileks, pusatkan konsentrasi kalian pada cakra ajna kalian, atau mata ketiga kalian. Ini letaknya ada di sini ya sahabat kebahagiaan. Ini simbolnya memang tengkoraknya ya. Di sini ajnanya itu ada di sini nih. Fokuskan ke mata ketiga kamu, ke titik ini ya, di bagian dahi kamu. Pusatkan konsentrasi pada cakra ajna saat melakukan sebuah meditasi. Rasakan aliran energi pada mata ajna kamu atau mata ketiga kamu di sini. Dan mata ini bisa disebut juga sebagai mata ketiga kita yang terletak di antara kedua alis ya sahabat kebahagiaan. Dan bayangkan muncul
cahaya putih yang berada tepat di depan mata ketiga kamu. Cahaya itu secara perlahan-lahan bisa mengaktifkan cakra yang belum aktif di dalam tubuh kamu. Ketika meditasi, fokus ke ajna, bayangkan cahaya berwarna putih berada di depan ajna kamu di situ. Rasakan getaran energinya di situ. Kemudian untuk sahabat kebahagiaan, rasakan aliran energi pada cakra ajna kamu. Saat energi ini sudah mulai terasa, rasakan jika mata ketiga kamu ini memiliki sebuah getaran di dalam ajna kamu. Biasanya yang melakukan meditasi ini, jika memang sudah terkoneksi atau ajna kamu terbuka, itu bagian dahi kamu di sini. Ini akan ngerasain berdenyut atau bergetar. Kalau sudah ngerasain berdenyut, bergetar, atau mungkin merasakan sensasi di dahi kamu, entah itu adalah seperti ada perasaan dingin atau perasaan hangat, itu tandanya ajna kamu sudah terbuka. Rata-rata biasanya tuh kayak ngerasain kedutan di situ. Itu ajna kamu sudah terbuka. Dan kemudian jika sahabat kebahagiaan sudah merasakan hal ini, rasakan sebuah tarikan energi. Saat melakukan sebuah meditasi, rasakan tarikan energi supranatural yang muncul di dalam meditasi kamu. Tarikan ini mampu membuka sahabat kebahagiaan masuk ke dalam sebuah dimensi lain. Dan hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Jangan merasa diri kamu takut atau khawatir, karena di saat inilah kita bisa mengendalikan diri kita, dan mungkin kita akan melihat sesuatu hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau jarang kita lihat sebelumnya. Rasakan sensasinya di situ. Ketika melakukan meditasi, jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan untuk meningkatkan iman kalian, sebut nama Tuhan kalian, atau mungkin juga yang muslim melakukan sebuah zikir di situ, sebut nama Tuhan kalian, atau mungkin juga membaca parita di situ. Apapun agama kalian, terhubungkanlah diri kamu kepada Tuhan kamu, agar Tuhan kamu ini juga menuntun kamu ketika melakukan meditasi di sini. Lalu selanjutnya adalah ucapkan rasa syukur kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika merasa cukup, maka bisa langsung mengakhiri meditasi. Kemudian secara perlahan membuka mata dan selanjutnya menutup meditasi dengan rangkaian doa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini biasa dilakukan malam hari. Jadi metode yang Kevin sampaikan di sini tentang cara membuka mata batin itu adalah meditasi, fokus ke ajna, dan rasakan sebuah aliran energi dulu, terutama di bagian ajna kamu. Ketika sudah terbuka, sahabat kebahagiaan mungkin akan bisa melihat makhluk astral atau makhluk tak kasat mata dengan mata telanjang atau mungkin juga dengan mata batin kamu. Dan kamu akan merasakan apakah dia berada di samping kanan kamu, samping kiri kamu, atau justru di depan mata kamu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk cara membuka mata batin dengan meditasi. Kalian bisa mempraktekkannya dari apapun yang Kevin sampaikan di situ, dari instruksi Kevin di situ. Kevin rangkum ya, yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Yang Widi. Kemudian lakukan di tengah malam. Lalu ketiga adalah mengenakan pakaian yang longgar, duduk bersila di lantai. Atur napas kalian, pejamkan mata, pusatkan konsentrasi pada cakra ajna kamu. Yang kedelapan adalah rasakan aliran energi pada cakra ajna kamu. Jika merasakan sebuah getaran di ajna kamu, atau ajna kamu rasa berdenyut, rasakan panas atau dingin, rasakan sensasinya. Kemudian 9 adalah rasakan tarikan energi yang kamu rasakan ketika saat meditasi. Dan setelah itu jika merasa cukup, ucapkan syukur kepada Tuhan dan meditasi akhiri saja. Lalu setelah itu kamu akan bisa merasakan hal-hal yang berkaitan dari mata batin kamu. Oke, sebenarnya simple ya kalau yang biasa melakukan meditasi. Tapi kalau yang nggak biasa melakukan meditasi itu sepertinya susah.
Tapi apapun itu juga kembali kepada niat kalian ya sahabat kebahagiaan, ketika membuka mata batin, tujuan kalian untuk apa. Jangan hanya dilakukan untuk coba-coba saja ketika kamu tidak ada mental iman yang kuat di situ ya, dan juga kondisi fisik yang kuat. Kalau tidak ada ketiga hal itu yang cukup kuat, lebih baik jangan dilakukan. Dan mungkin ini hanya sekedar edukasi saja untuk sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti ini saja ya untuk tema kita hari ini yang berkaitan dari mata batin. Dan kalau Kevin telaah dan milih sih, Kevin menggunakan mata batin ini untuk hal lain, yaitu untuk bisa menganalisa atau mungkin juga untuk bisa melihat kejadian-kejadian yang mungkin belum terlihat ya sahabat kebahagiaan. Makanya Kevin di sini menyediakan kartu Mayor Arcana sebagai energi positif ya. Karena Kevin, mata batin Kevin itu gunakan ke sini, bukan lagi ke sini. Yang ke sini itu sudah dulu. Karena itu nggak buat Kevin tuh nyaman ya, lebih baik ke hal ini saja. Makanya Kevin menyediakan kartu The High Priestess, The Star, dan The Moon. Oke, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin punya ide menarik, atau mungkin juga untuk kalian yang berpengalaman ke hal-hal yang berkaitan mata batin di sini, kalian boleh komen di kolom komentar saja, atau mungkin juga kalian punya metode lain, nggak apa-apa, sharing aja. Semakin kalian sharing di situ, menambahkan wawasan, juga bisa menambahkan perspektif untuk kita semua ya. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kamu kuat atau lain sebagainya. Enggak, ke hal ini semua ini kita harus selalu menunduk ya, harus selalu menunduk, dan kita harus ngerasa bahwa diri kita bukan apa-apa. Diri kita bukan apa-apa, karena segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Dan Kevin juga bukanlah apapun di sini tanpa ada sahabat kebahagiaan, hanya sekedar bisa sharing saja ya tentang hal-hal yang berkaitan dari edukasi, terutama ranah supranatural ini. Di like, comment, share ya, di like, di komen, di share, subscribe juga channel YouTube-nya. Dan mungkin seperti itu saja. Kevin tunggu kalian di video Scary Tarot berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Matai Masyo.